Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah dari tulisannya @nekelstory. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Jemaah Tidak Kasat Mata. Dan untuk seperti apa ceritanya, mari kita masuk ke ceritanya. Pukul 05.00 pagi terdengar suara panggilan. "Aris, bangun, bangun." Itu sebuah suara ibuku. Ibuku biasa membangunkanku buat sholat subuh. Enggak perlu alarm lagi kalau di rumah. Ibuku pasti membangunkanku setiap subuh. Beliau seorang Islam yang taat. Sudah biasa bangun jam 3 buat sholat malam. Dan jam 5 bubuhan lanjut masak untuk sarapan keluarga. Aku lihat di luar masih cukup gelap. Sambil menahan tubuh, aku paksakan ke kamar mandi untuk kencing dan ambil wudhu. Setelah air dingin dari seluruh pegunungan membasahi mukaku, seketika rasa ngantukku pun hilang dan kuselesaikan wudhuku. Tidak begitu lama akhirnya aku selesai sholat subuh dan aku langsung keluar rumah menuju emperan depan. Di luar masih remang-remang dengan udara sejuk. Sesekali angin semilir sedikit membuatku kedinginan. Kulihat di sekitar hutan masih dipenuhi kabut pagi dan suara burung silih berganti. Aku merenggangkan pinggang dan leherku, sedikit pemanasan di pagi yang damai ini. Jauh dari suara bising, yang ada hanya suara burung hutan dan ayam kampung peliharaan ibu. Matahari mulai terlihat jingga di ufuk timur pagi ini. Cuacanya cukup cerah. Aku benar-benar sangat merindukan dengan suasana rumah. Lanjutlah aku ke pekarangan belakang. Kulihat asap mengepul dari dapur dan ada kandang kambing. Tidak jauh dari situ, ternyata kambing bapakku sudah mulai banyak. Terakhir aku pulang ke rumah hanya 5 ekor. Sekarang sudah beranak menjadi 9 ekor. Tapi tujuanku kali ini bukan untuk melihat kambing, melainkan ingin melihat pohon durian. Apakah ada buah yang jatuh atau tidak. Sudah 3 tahun durian di belakang rumah berbuah sepanjang tahun. Tidak perlu lagi aku menginap di hutan menunggu durian jatuh seperti dulu. Sampai-sampai dihantui hantu durian saat menginap di kebun. Ternyata duriannya udah gede-gede ya. Dan aku mencium ada wangi samabak yang artinya ada yang sudah matang di pohon. Mau tidak lama-lama aku panjatlah pohon durian untuk mencari yang sudah matang. Ya ampun, ternyata jiwa anak kampungku tidak pernah hilang, bergelantungan seperti monyet di pohon durian. Seru juga. Ada 2 durian jatuh hari ini. Langsung saja aku lepas talinya dan aku bawa ke dapur. Kulihat ibuku sudah selesai memasak. Ditunggu kayunya. Ibuku masih suka masak pakai kayu bakar dibandingkan kompor gas. Dia hanya pakai kompor gas saat memakai saja, karena dia bilang rasa masakan dari tungku lebih enak. Benar juga sih, ini yang membuat aku selalu kangen dengan masakan rumah. Meski cuma nasi putih, sayur rebus tempe, ikan asin dan sambal, rasanya sudah enak sekali. Beda sekali dengan masakanku yang di kota. Ada 2 bu yang jatuh. Di rumah aku bisa pakai bahasa Jawa. Jadi bakalan banyak percakapan dalam bahasa Jawa. Bangunin bapakmu, buruan sarapan, lalu cari makanan kambing. Kebetulan hari ini adalah hari munggahan puasa, jadi bakalan banyak kegiatan. Mulai dari ziarah ke kuburan hingga acara munggahan, dilanjut taraweh di musola. Kulihat jam dinding baru setengah 7 pagi, tapi semua keluargaku sudah bangun dan siap-siap untuk sarapan. Hari ini ibuku masak cukup spesial karena anak pertamanya pulang. Sayur pakis kesukaanku, sayur bayam dan daun pepaya rebus, tempe dan sambal pokak favoritku. Pokok ini buat dari tanaman di hutan, bentuknya seperti lenca dari Sunda. Ya ampun, enak banget bagiku. Ini adalah menu terbaik yang bikin aku selalu kangen rumah. Pagi ini kami sarapan dengan lahap, diiringi dengan langgam Jawa kesukaan bapakku. Aku ceritakan tentang keseharianku di Jakarta. Sesekali
bahas adik perempuanku yang sekolah di kota juga. Selesai sarapan, saatnya kita pesta durian. Jujur, aku pingin nyobain durian yang aku ambil pagi-pagi tadi. Langsunglah aku ambil pisau di dapur dan membelahnya. Karena baru saja jatuh, sudah pasti sekali kulitnya untuk dibuka dan duriannya tebal dan legit sekali. Bapakku bilang unel rasanya, jadi pingin bawa ke Jakarta. Rasanya hari mulai siang bapakku pergi ke hutan cari makanan kambing. Aku tetap di rumah dan membantu ibuku merapikan beberapa kamar yang sudah berantakan. Acara bersih-bersih rumah sebelum Ramadan, aku membersihkan bagian belakang dan ibuku membersihkan bagian depan dan halaman. Kali ini aku merapikan kamar gudang yang sudah seperti kapal pecah. Aku tahu kamar berukuran 2x3 meter ini cukup spesial bagi bapakku. Makanya aku sangat berhati-hati saat membersihkannya. Membersihkan pelan-pelan setiap sudutnya yang sudah ada sarang laba-laba. Kubereskan juga sampah plastik yang berserakan. Ada juga sisa bunga kering, daun pandan, dan daun pohon jarak layu di lantai. Kurapikan pelan-pelan agar tidak ada barang penting yang terbuang di kamar ini. Kamar ini juga biasanya bapakku menyimpan benda pusakanya. Kulihat ada beberapa buah keris tanpa gagang. Sepertinya keris itu sudah cukup tua. Usianya ada juga bambu yang bulat, bambu tanpa lubang, dan juga bungkusan kain putih dan hitam yang aku tidak tahu benda apa ini di dalamnya. Aku susun rapi beberapa botol minyak yang baunya cukup aneh. Setauku, ada beberapa minyak yang bisa digunakan untuk memanggil roh halus yang mungkin ada di salah satu botol tersebut. Kamar ini memang cukup mistis, apalagi saat malam hari. Jarang sekali bapakku menyalakan lampunya. Bahkan adik laki-lakiku paling tidak mau masuk kamar ini. Mungkin dia tahu ada sosok lain yang menghuni. Selesai membersihkan kamar gudang, terdengar motor bapakku sudah sampai di belakang rumah. Ya ampun, aku lihat bapakku sudah makin tua saja. Beliau tingginya setelingaku, kulitnya sawo matang, dan rambutnya putih panjang, tidak pernah dipotong. Banyak anak kecil takut pada dia. Pas pertama kali ketemu, "Bapakmu sudah datang, buruan mandi, terus ziarah ke makam sebelum nanti acara munggahan," perintah ibuku kepadaku. Aku bergegas mandi dan aku lihat bapakku istirahat di teras belakang, menunggu giliran mandi. Selesai bersiap-siap, akhirnya aku dan bapakku pergi berziarah ke pemakaman kampung. Baru jaraknya sekitar 3 km dari rumah. Melewati kebun dan persawahan hingga menyeberang sebuah jembatan gantung yang rapuh. Aku parkirkan motor di samping parit, lalu kami masuk ke pemakaman mencari makam keluarga kami. Kulepas alas kakiku melangkah perlahan di sela-sela makam orang dan tanpa sengaja. Aku melihat satu makam yang cukup misterius dengan kain hitam menutupi nisannya. Aku terus berjalan mengikuti bapak sambil memandangi makam itu, berusaha mengingat itu makam siapa dan mengapa dikasih tanda hitam. Akhirnya aku ingat, dulu saat aku kelas 6 SD, ada teror seram yang terjadi berbulan-bulan di sekolah SMP kampung kami. Satu sekolah kesurupan, karena ada kuburan tua di area sekolah, hingga akhirnya kuburan itu dipindahkan oleh kiai ke pemakaman ini. Dan teror itu pun hilang. Tidak mau pikiran terfokus dengan kuburan itu, aku bergegas menyusul bapak yang ternyata sudah sampai di makam orang tuanya. Dibersihkanlah rumput-rumput liar, lalu kami menabur bunga yang sudah kami beli saat perjalanan ke sini. Kami mulai dia menghadap kiblat sambil memanjatkan doa untuk mereka, semoga di bulan Ramadan ini semua dosa mereka diampuni olehnya. Selesai berdoa, bapakku mengajakku ke bagian makam lainnya, yang ternyata makam orang tua angkatnya. Masih ingat dulu kakek angkatku meninggal cukup tragis karena disantet. Akan aku ceritakan di part santet di lain kesempatan. Selesai berdoa, aku lihat di sekitar sepertinya ini sudah cukup sore. Matahari pun sudah tidak nampak di ujung barat karena tertutup perbukitan.
Aku tengok jam tanganku, ternyata sudah pukul 5 sore. Ayo Pak pulang, keburu maghrib nanti, ketinggalan ke musola, ajakku ke bapak. Kami pun bergegas menuju motor. Setelah kuburan demi salah satu kuburan kulewati, hingga aku bertemu lagi dengan kuburan nisan hitam itu. Sore ini aku tidak ingin terlalu banyak memikirkan teror dari makam itu. Aku terus berjalan keluar makam. Meski terasa seperti ada yang melihat dari arah makam tersebut, aku ambil alas kaki yang aku tinggalkan di luar dan bergegas pulang menaiki motor. Beberapa saat kemudian akhirnya kami sampai di rumah. Terdengarlah suara azan maghrib dari musola kampung. Aku masih hafal itu suara Pak Samin, beliau yang biasa azan sejak aku masih belajar mengaji dulu. Aku bergegas masuk rumah dan segera memakai sarung untuk munggahan di musola. Aku bawa makanan yang sudah disiapkan ibu untuk dibagi. Dan kali ini aku mau jalan kaki menuju ke sana. Jarak musola dengan rumahku sekitar 250 meter. Meski jalanannya agak gelap, setidaknya sekarang sudah sedikit lebih banyak rumah warga, sehingga tidak perlu takut lagi. Beda saat waktu aku masih SD, yang rumahnya jarak dan listrik pun masih minim. Aku menelusuri jalan setapak sambil menyalakan touch di HP untuk penerangan, takut menginjak sesuatu yang berbahaya atau genangan air. Aku terus berjalan santai. Ternyata warga yang lain pun juga baru berangkat dan berpapasan di jalan. Kapan balik? Baru kelihatan loh, tanya seorang warga. Baru sampai semalam Kak, biar bisa puasa di rumah, sautku sambil tersenyum. Kami pun jalan bersama menuju musola dan terdengar suara kentongan kayu musola untuk memanggil warga. Hampir semua warga datang dan memakai sarung. Sudah menjadi tradisi di kami, kalau tempat ibadah selalu memakai sarung. Akhirnya sampai juga di musola kebanggaan kami. Bentuk luarnya masih sama seperti yang dulu. Musola joglo khas Jawa dengan kentongan kayu di depannya. Aku lepaskan alas kaki dan masuk sekalian menaruh makanan di tengah. Tidak lupa salaman dengan sesepuh kampungku yang sudah hadir lebih dulu. Aku ingat, namanya Pak Sarimo. Aku perhatikan isi dalam musola, ternyata masih persis saat aku mengaji di sini dulu. Lantai semen tua yang sudah retak-retak dan ambles. Di bagian tengah tirai hijau pemisah saf, bahkan bangku tempat mengaji dan papan tulis kapur masih terpasang di bagian samping. Ini bukan musola biasa, ini merupakan salah satu musola tertua di desa kami dan tempat penyebaran Islam dulunya. Bahkan orang beda dusun berbondong-bondong kemari untuk belajar ilmu agama. Namun di balik keistimewaannya terdapat juga kisah mistis di musola ini, dan mungkin sekarang mereka berada di antara kita untuk munggahan puasa. Kita kembali ke 15 tahun yang lalu saat aku kelas 4 SD. Seperti biasa, pukul 3 sore aku sudah siap-siap untuk mengaji. Hari ini pelajarannya tajwid, dan aku sudah hafal semuanya. Hafalannya aku masih ke bukuku dan obor bambu untuk penerangan nanti saat pulang. Maklum, waktu itu belum ada lampu jalan dan kebanyakan jalan kami masih berupa kebun kayu, jadi akan sangat gelap di malam hari. Tidak lama kemudian temanku menghampiri rumah untuk segera berangkat. Bergegaslah kami, buru-buru ke musola karena kami sudah telat. Apalagi guru tajwidku cukup galak, sebut saja Cak Tomo, nama samaran. Lalu kita telat bisa-bisa saat belajar ngaji kita disuruh berdiri satu kaki sambil jewer teringat. Sudah beberapa kali aku kena hukuman. Larilah kita dan dalam hitungan menit sudah sampai di musola sambil ngos-ngosan. Kami buru-buru masuk dan ternyata teman yang lain malah sibuk bermain. Cak Tomo mana? Tanyaku sambil ngos-ngosan sekaligus lega. Gurunya belum ada. Si Nur pun menjawab, gak datang. Orangnya katanya ada kepentingan, tapi kita disuruh tetap di sini sampai Isya seperti biasa tentunya. Kami senang dong. Sore tidak perlu mengaji. Aku taruh tasku di pojokan dan bergegas bareng
Adi, Doi, dan Alpan keluar musola. Kami mau bermain kelereng di halaman musola. Sedangkan anak perempuan, Nur, ikut dan Siti masih asik main bola begal di dalam musola. Bosen ah main kelereng terus, ayo main ke sumber sekalian wudhu nanti. Dia menunjuk ke arah hutan di selatan musola. Sekilas kulihat jam dari jendela masih pukul 4 sore. Dan berangkatlah kita berempat ke Beli. Jaraknya tidak jauh, hanya sekitar 150 meter dari musola. Tapi karena matahari sudah tertutup bukit di barat, suasana sore itu sudah mulai agak gelap dan kami berempat pun tetap saja nekat menerobos kebun untuk ke Bali. Sesampainya di sana suasana makin hening, apalagi pohon bambu di sini cukup rapat, semakin menambah suasana horor. Sesekali terdengar bunyi krek, suara pohon bambu bergesekan, tertiup angin membuat semakin mencekam. Ayo balik saja yuk, sudah semakin gelap di sini, kata Adi yang memangnya anaknya penakut. Aku pun mengiyakan karena memang suasananya sudah horor, apalagi kami berada di balik atau sumber air yang biasanya banyak penunggunya. Alah, jangan penakut kamu. Masih jam 4 ini, gak ada apa-apa di sini. Malah bisa main, seru. Jawab Doi yang memang paling tua di antara kami. Terhasut omongan Doi, akhirnya kami jadi makin seru. Main kapal-kapalan dari daun bambu yang dilipat, lalu dihanyutkan ke aliran parit. Siapa yang paling terakhir nyampe finish, wajib cerita rahasianya. Biasanya kita cerita rahasia cinta monyet atau tontonan film porno. Saking asiknya main sampai akhirnya kita lupa waktu. Daerah sekitar yang awalnya tidak begitu gelap, tiba-tiba mulai petang dan kami pun sontak berhenti main. Ketika Alpan bilang, kalian mencium sesuatu enggak? Ketika kami berempat diam memandang satu sama lain seolah mengiyakan bahwa kami mencium bau yang sama. Bau khas bunga kuburan yang cukup menyengat. Seperti ada kehadiran makhluk lain yang cukup dekat dengan lokasi kita. Bulu kuduku mulai merinding. Aku tengok kanan dan kiri, semakin petak rasa takutku mulai mengisi pikiran dan ingin segera balik ke musola. Ayo kita balik, nanti kita wudhu di toilet saja ya. Aku pun ajak mereka, meskipun langsung berdiri seolah mengiyakan. Baru melangkah beberapa langkah dari arah berlawanan, Bas Harimau datang dan cukup mengagetkan kami. Kami pun berteriak kaget. Benar-benar deg-degan karena berpikir bertemu hantu. Ngapain kalian di sini? Teriak rame-rame sampai petang. Tanya Bas Harimau ke kami. Ah, enggak kok mbak. Kita cuma main biasa sekalian wudhu. Jawab Alpan yang untuk mengelak. Akhirnya kami bergegas balik ke musola melewati kebun kelapa. Tanpa menoleh sedikit pun ke arah Beli. Emang iya ya, suara kita berisik sampai kedengaran jauh ke warga, padahal jaraknya kan cukup jauh. Beberapa saat kemudian kami sampai di musola dan segera mengambil wudhu. Hari ini jatahnya Adi untuk azan. Kulihat Bas Harimau masih berada di teras musola sambil menghadap selatan seolah dia melihat sesuatu dari arah balik. Selesai azan lanjutlah kita sholat maghrib berjamaah. Dilanjutkan doa, kemudian Bas Harimau memanggil kami berempat di teras musola seperti mau memberi nasihat penting ke kita. Kalian kalau sudah sore jangan suka main di belik, apalagi sambil bersandar gurau di situ. Nasihat pertama beliau. Kenapa mbah? Tanya Alpan. Dia menjelaskan kalau tidak baik kalau kita bermain di tempat yang banyak penunggunya, takut mengganggu atau malah membuat mereka tertarik dengan kita. Apalagi hitungannya, kalian masih berjaga. Semua contoh masih merindinglah kami. Berempat berarti bahwa bunga tadi benar adanya kalau ada makhluk lain sedang mendekat. Si Alpan yang masih penasaran bertanya, apakah dia melihat makhluk lain saat dia menemui kami. Iya, tadi ada sendok bolong dengan bambu. Untungnya kalian cepat balik, bisa-bisa kalian dibawa oleh dia. Jawab Bas Harimau dengan
diri. Makin takutlah kami berempat, bahkan aku merasa lemas. Astagfirullah, untungnya kami semua tadi segera balik ke musola. Tidak terbayang kalau sampai melihat sosoknya. Akhirnya Basarimo menyuruh kami masuk ke dalam lagi dan disuruh ngaji Al-Quran saja. Di situ Nur izin balik dulu ke rumah karena diminta tolong ibunya. Di rumah dia dekat banget. Soalnya tinggallah kami berenam mulai ngaji Al-Quran. Masing-masing namanya tidak ada guru ngaji, baru membaca beberapa ayat saja. Akhirnya kami mulai tergoda untuk main. Ada yang ngajakin ABCD 5 dasar, ada yang tebak-tebakan, bahkan main battle. Dan suasana musola pun jadi ramai dengan suara kami. Hingga teriakan ada toke jatuh menempel di mukaku. Aku pun berteriak ketakutan. Kami pun juga sampai naik semua ke bangku buat belajar mengaji supaya terhindar dari toke. Suara kami makin riuh karena tokenya lari di lantai. Terdengar suara erangan cukup keras dari depan musola. Seolah suara marah meminta kami tidak berisik. Suaranya mirip dengan suara serangan hantu di film. Kami berenam akhirnya diam dan melihat ke teras musola. Terlihat samar-samar ada bayangan hitam besar dan tinggi, namun dalam hitungan beberapa detik menghilang. Kami pun mulai saling memandang dan memastikan apakah tadi yang dilihat di depan. Udah, kita nggak usah berisik ya, diam saja sebentar lagi Isa, dan segera kita balik ke rumah, ucap Siti seolah menenangkan kita. Padahal aku sendiri masih gemetar. Gara-gara ada toke besar tadi, ditambah suara serangan dan bayangan hitam di luar musola. Benar-benar malam itu cukup mencekam. Rasanya menunggu waktu Isya cukup lama. Belum habis sampai di situ. Setelah melihat sosok tadi, akhirnya kami berenam duduk berdekatan dengan cepat. Selang beberapa menit kejadian janggal mulai terjadi lagi. Ini benar-benar di luar nalar kami saat itu. Kalian dengar gak? Tanya Alpan. Kami pun berlima bilang iya. Dengar suara itu juga. Ada suara gemuruh meski pelan tapi perlahan-lahan seolah mendekati ke arah musola. Sambil menulis dan mengingat kejadian itu, aku masih merinding. Apalagi membayangkan kondisi sekitar musola yang sepi dan gelap. Ada gempa cukup kencang yang kami rasakan. Ternyata di musola kami pun teriak kencang dan berhamburan keluar musola menuju rumah terdekat, yaitu rumah Basarimo. Kami semua lari kencang, tidak ada yang memakai sendal lewat halaman rumah Basarimo yang gelap. Ada gempa, Bah, ucap kami bersamaan sambil ngos-ngosan. Di situ kulihat Basarimo dan istrinya Pak Samin dan anaknya. Aku lihat wajah mereka kebingungan dengan perkataan kami. Gempa? Apa orang gak ada gempa? Tanas mereka kepada kami. Kami pun tetap menjelaskan kalau barusan ada gempa cukup besar terasa di musola. Sampai-sampai kami lari tanpa alas kaki. Tidak mungkin tidak terasa juga di rumah warga. Karena kami merasa goncangan kuat saat di dalam. Melihat raut muka kami yang bingung dan ketakutan, akhirnya istri Basarimo menawarkan minum agar kami lepas tenang. Akhirnya setelah kami sedikit lebih tenang, akhirnya Basarimo pun mulai bertutur. Sepertinya jamaah yang lain di musola terganggu dengan kalian yang berisik sejak sore. Kalian mulai berisik, mulai dari belik sampai di musola. Ingat, yang ibadah di musola ini bukan hanya kita yang berwujud manusia. Coba nanti saya tanya ke Pak Samin. Pak Samin sendiri merupakan warga dekat musola yang biasa azan maghrib, isya, dan subuh. Dia juga yang mematikan lampu musola setiap malam dan menyalakan lagi ketika waktu sholat subuh. Akhirnya dia mulai cerita kalau memang benar jamaah yang ibadah di musola ini bukan hanya warga kampung kami, tapi juga mereka yang tidak kasat mata. Suatu ketika saat malam pukul 11.00, dia kelupaan mematikan lampu musola. Melihat lampu musola yang masih menyala, akhirnya dia bergegas keluar rumah menuju musola untuk mematikannya.
Meski kondisi di luar sudah sunyi, senyap, dia mulai melangkah ke musola. Tidak ada yang janggal waktu itu. Hingga akhirnya dia mematikan lampu pas balik badan. Dilihatnya sosok manusia berbaju putih sedang duduk di musola, seperti sedang berzikir. Melihat tidak ada siapa-siapa, akhirnya dimatikanlah kembali lampunya. Dan kali ini ketika dia berbalik setelah menutup pintu, dilihatnya sosok hitam tinggi tepat di halaman musola. Dia cukup kaget dan merinding. Namun setelah membaca ayat kursi, sosok tersebut menghilang. Dan segeralah Pak Samin kembali tidur ke rumahnya. Pak Samin sendiri juga bercerita kalau sudah biasa. Dia melihat pas tengah malam lampu musola nyala sendiri. Dia melihat dari jendelanya tidak ada orang di dalam musola. Namun ketika dia mau azan subuh, pasti lampunya sudah dimatikan kembali. Mbak Sarimin maupun membenarkan hal tersebut. Mereka itu baik, tidak mengganggu. Dulunya mereka adalah petapa yang ada di hutan selatan kampung kami. Namun setelah sekian lama bertapa, akhirnya mereka murko. Raga mereka hancur bersama alam, tetapi ruhnya masih ada. Karena musola ini dulunya tempat awal-awal penyebaran Islam di sini. Jadinya mereka sering kembali ke sini. Itu makanya kalian yang mengaji jangan suka bersenda gurau berlebihan di musola. Mendengar cerita tersebut, kami bersama malah semakin merinding dan takut untuk balik ke musola. Sedangkan sendal kami masih di sana semua. Hingga akhirnya Pak Samin mengajak kami untuk sholat Isya. Saking sudah takutnya selepas Isya, kami semua minta diantarkan pulang sampai ke rumah masing-masing. Hari ini Pak Saminlah yang mengantarkan sampai halaman rumahku. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang sudah mampir ke channel ini, terima kasih.